Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Syarifil Amin, NPM 1921911108 dari jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model kurikulum pendidikan jasmani diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah telah kurikulum penjas. Pada materi yang pertama yaitu berkenaan dengan pengertian developmental education movement. Yang kedua yaitu sport education. Yang ketiga personal meaning. Yang keempat ada health related basic fitness. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian pendekatan pendidikan gerak atau movement education. Menurut Gelahu 1989, dikatakannya bahwa pendidikan gerak adalah proses perubahan seumur hidup dalam perilaku gerak yang disebabkan oleh faktor lingkungan, berupa peluang untuk latihan, dorongan, dan instruksi, misalnya perubahan kemampuan menyerang dari waktu ke waktu. Sedangkan pendekatan yang disebut movement education dalam Suherman 2009 yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada penguasaan keterampilan gerak. Tujuan dari pendekatan ini terutama adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas gerak secara terampil, efisien, efektif pada situasi yang terencana maupun tidak terencana, meningkatkan pengertian dan kesenangan terhadap gerak baik sebagai perilaku maupun sebagai penonton, meningkatkan pengetahuan dan menerapkan pengetahuan tentang gerak manusia. Pendidikan gerak adalah tentang mengembangkan potensi penuh setiap anak dan menyediakan keberhasilan, kesenangan, dan aktivitas dalam gerak. Pernyataan ini merupakan definisi pendidikan gerak menurut Abels dan Briggs 2010 2227. Sebagaimana mereka kemukakan bahwa movement education is about developing the full potential of each child and providing success, enjoyment, and activity in movement, yaitu pendidikan gerak adalah tentang mengembangkan potensi penuh setiap anak dan memberikan keberhasilan, kesenangan, dan aktivitas dalam gerak. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, sport education. Yang sport education yang sebelumnya diberikan nama play education, menurut Jawad dan Baining dikembangkan oleh Seidon Top 1995. Model ini berorientasi pada nilai rujukan, penguasaan materi, dan merujuk pada model kurikulum sport socialization. Sentop banyak membahas model ini dalam bukunya yang berjudul Quality Drug Positive Sport Expression Sport Education. Beliau mengatakan bahwa bukunya merupakan model kurikulum dalam pembelajaran penjas. Inspirasi yang meneladasi munculnya model ini terkait dengan kenyataan bahwa orang merupakan salah satu materi penjas yang banyak digunakan oleh para guru penjas dan siswa pun senang melakukannya. Namun di sisi lain ia melihat bahwa pembelajaran olahraga dalam konteks penjas tidak lengkap dan tidak sesuai diberikan kepada siswa karena nilai-nilainya yang terkandung di dalamnya sering terabaikan. Para guru lebih senang mengajarkan teknik-teknik olahraga yang sering terpisah dari suasana permainan sebenarnya, atau jika pun melakukan permainan tersebut tidak sesuai dengan hakikat kemampuan anak serta kehilangan nilai-nilai keolahraganya dan yang lebih penting tidak memberikan pengalaman yang lengkap pada anak dalam berolahraga. Hal yang dianggap tidak sesuai dengan konsep developmentally appropriate practice, bahkan dalam kenyataannya pun untuk sebagian besar siswa cara seperti ini kurang menyenangkan dan kurang melibatkan siswa dalam secara aktif karena kemampuan yang belum memadai. Model sport education diharapkan mampu mengatasi sebagai kelemahan pembelajaran yang selama ini sering dilakukan oleh para guru penjas. Kemudian ada tujuan umum sport education. Jadi pada tujuan umum ini model sport education memiliki tujuan yang kelihatannya lebih ambisius daripada tujuan penjas umumnya.
Model ini mencoba mendidik siswa untuk menjadi pemain dalam arti sesungguhnya serta membantu siswa untuk berkembang untuk menjadi olaragawan yang kompeten, bijaksana dan berkembang serta antusias. Olahraga yang memiliki kompeten memiliki keterampilan yang mencukupi untuk berpartisipasi dalam permainan secara memuaskan, memahami dan dapat melaksanakan strategi secara tepat sesuai dengan kompleks permainan, dan berpengetahuan luas sebagai pemain utama. Olahragawan yang bijak dan berpengetahuan memiliki pemahaman dan pengarahan terhadap nilai-nilai, ritual, serta tradisi olahraga serta dapat membedakan antara praktek olahraga yang baik dan yang buruk, baik yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan olahraga elit. Olaragawan yang bijak tadi dapat ditunjukkan baik ketika dia sedang menjalani peserta maupun ketika dia hanya sebagai menjadi penikmat, penonton atau sekedar sebagai penggemar. Olaragawan yang antusias berperan serta dan berperilaku dalam cara-cara yang menjaga, melindungi dan meningkatkan budaya olahraga, apakah itu budaya olahraga lokal ataupun budaya nasional. Sebagai anggota dari kelompok olahraga, olaragawan yang antusias tersebut akan berperan serta dalam mengembangkan olahraga lebih lanjut baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Di materi yang ketiga yaitu selanjutnya ada personal meaning. Sebenarnya apa itu personal meaning? Personal meaning dianggap sebagai salah satu hal yang penting yang mengarahkan individu mencapai prestasi. Frank dalam Web 2001 memandang bahwa seorang yang memiliki personal meaning yang positif dalam kehidupan berkontribusi kepada harapan dan optimis dan menghargai masa buruk dalam kehidupan. Personal meaning diyakini dapat membantu memunculkan kebangkitan diri individu dari keadaan yang tidak diinginkan. Personal meaning dalam beberapa perspektif. Yang pertama yaitu perspektif relativitas. Jadi Batista dan Almond menemukan 4 hal yang biasa ditemukan yang berhubungan dengan personal meaning, yaitu yang pertama, orang yang percaya bahwa hidupnya bermakna secara positif pasti meyakini konsep-konsep tertentu seperti humanistik, religius, atau ideologi tertentu yang hubungannya dengan makna kehidupan. Kemudian konsep meaning yang mereka yakini memunculkan konsistensi mereka untuk mencapai arahan dan tujuan hidup mereka. Kemudian orang yang percaya bahwa hidup mereka bermakna, entah hidup mereka sudah bermakna atau mereka yang masih berusaha mencapai tujuan hidupnya. Kemudian dalam proses mencapai tujuan hidup yang mereka buat dalam diri seseorang akan muncul perasaan signifikan pada diri mereka sendiri dan rasa bangga terhadap kehidupan mereka. Yang kedua, perspektif eksistensial. Jadi ini yaitu menurut perspektif eksistensial didasarkan dari berbagai pemikiran filosofis, psikiatri dan psikolog. Penganut eksistensialis sangat meyakini pengalaman seseorang pada waktu dan situasi tertentu. Kemudian yang berikutnya, definisi meaning. Menurut Maslow, meaning dialami dari aktualisasi diri individu yang termotivasi untuk mengetahui alasan atau maksud dari keberadaan dirinya. Setiap individu memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan dari yang sederhana sampai kebutuhan yang kompleks. Aktualisasi diri adalah pencapaian suatu potensi terbesar dalam diri menjadi terbaik yang dapat dilakukannya dan mencapai tujuan hidupnya. Kemudian materi yang terakhir yaitu health related physical fitness. Jadi pengelompokan komponen kebugaran jasmani seperti yang tersebut dalam dasar-dasar evaluasi pendidikan jasmani yang disusun oleh Wahjodi 1994 adalah 1. Kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan. Kedua, kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan. Pada pengembangan ini, bagian yang pertama yang
Pertama terdiri dari daya tahan jantung dan paru-paru, kekuatan, daya tahan otot, kelekukan, komposisi tubuh. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu terdiri dari kecepatan, kelincahan, daya ledak, keseimbangan dan koordinasi. Selain dari bagian ini disebut juga kemampuan manipulasi suatu objek yaitu kecepatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.